Selamat datang kembali di video seri Filsafat untuk Pemula, di mana kita akan mencoba mengenal dan memahami 100 pemikir filsafat terkemuka di seluruh dunia. Kali ini kita akan mengenal seorang filsuf dan teolog dari abad pertengahan yang pemikirannya itu mempengaruhi perkembangan teologi kekatolikan atau Kristen dan juga tentu saja mempengaruhi filsafat. Namanya adalah Peter Abelard. Abelard dikenal dengan pendekatan rasionalnya dalam teologi, serta kehidupan pribadinya yang penuh dengan drama dan kontroversi. Mari kita lihat lebih dalam pemikiran dan warisan dari Abelard. Peter Abelard lahir sekitar tahun 1079 di Prancis, dan Abelard itu merupakan salah satu pemikir yang terbesar di abad pertengahan. Abelard memulai karir sebagai guru filsafat dan juga tentu saja teologi. Tetapi Abelard juga dikenal sebagai seorang intelektual yang berani mengajukan pertanyaan dan tantangan terhadap ajaran gereja saat itu, ya meskipun dia menekuni teologi. Sebagai seorang pemikir yang pemberani, ya, Abelard itu punya argumen-argumen yang terkadang memicu perdebatan, dan ini bukan hanya masalah teologi ya, tetapi juga masalah etika, masalah logika, dan hubungan antara iman dan akal. Abelard sangat berpengaruh sebagai seorang pemikir dalam tradisi skolastik karena dia mencoba menggabungkan filsafat dengan ajaran Kristen. Tetapi dia seringkali berhadapan dengan pihak gereja karena pendapatnya kadang terlalu radikal dan pada momen tertentu itu sangat berbeda dengan tradisi keyakinan gereja Katolik. Bagaimana sebenarnya pemikiran Abelard tentang logika dan teologi? Baiklah, Abelard itu terkenal karena pendekatannya dalam dua bidang itu tadi, logika dan teologi. Salah satu kontribusinya yang paling penting adalah dalam bidang logika. Dia menulis karya judulnya Logica Ingredientibus, ya. Logica Ingredientibus, di mana di dalam karya itu Abelard mengembangkan suatu sistem berlogika yang fokusnya pada pentingnya menganalisis bahasa dan konsep di dalam teologi. Abelard percaya bahwa akal dan logika itu memang harus digunakan ketika kita memahami kitab suci atau teks-teks yang diyakini sebagai suci. Apa yang dia usulkan itu sebenarnya pola pendekatan yang rasional. Cuman perkaranya adalah berbeda dengan tradisi pendekatan sebelum di masa dia yang sangat dogmatis, dan yang populer saat itu atau yang diterima saat itu ya sola scriptura, apa yang tertulis yaitu yang benar, sehingga seolah-olah tidak melibatkan logika dan akal. Nah, Abelard punya pandangan bahwa kenapa logika dan akal harus digunakan, karena melalui keduanya itu kita bisa memahami keberadaan Tuhan dan kebenaran Tuhan yang tercermin di dalam wahyu-wahyu yang ada di dalam kitab suci. Abelard juga menekankan ini ya, pentingnya interpretasi kritis atau penafsiran yang kritis terhadap teks-teks agama. Menurut dia, kita itu tidak bisa seenaknya saja menerima begitu saja kosongan gitu ya, dengan apa yang diajarkan oleh pada masa itu adalah gereja, tanpa mempertanyakan dan menganalisisnya dengan kritis. Memang Abelard ini adalah sosok pemikir teologi dan filsafat yang kontroversial dalam hubungannya dengan gereja.
bahkan kehidupan pribadinya juga kontroversial. Memang hidup Abelard tidak hanya berfokus pada pemikiran ini ya, teologinya. Kehidupan pribadinya itu penuh dengan drama dan kontroversi, terutama terkait dengan hubungan cintanya. Nah, dia punya hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Heloise, seorang wanita muda yang sangat terpelajar pada masa itu. Hubungan mereka berakhir dengan tragedi. Abelard dan Heloise jatuh cinta dan berkomitmen untuk menikah sebenarnya, tetapi mereka terpaksa berpisah karena Abelard dipaksa untuk menjadi seorang biarawan. Seperti kita tahu, seorang biarawan Katolik itu tidak boleh menikah. Dan Heloise sendiri juga dipaksa untuk menjadi biarawati, sehingga hubungan mereka berakhir dengan tragis. Yang satunya jadi pastor, yang satunya jadi suster, begitulah. Namun keduanya tetap berkomunikasi lewat surat-surat yang terkenal. Dan surat-surat itu justru sekarang menjadi sumber pemikiran yang romantis tapi sekaligus teologis. Baiklah, itu tentang kehidupan pribadi Abelard ya, yang tidak hanya dipenuhi oleh kisah cinta. Abelard sendiri juga menghadapi banyak konflik di luar kisah cintanya itu tadi dengan gereja. Salah satu peristiwa paling kontroversial dalam hidupnya adalah ketika dia dituduh sesat atau dituduh heretik oleh gereja. Karena beberapa ajaran dan pandangan dia, utamanya masalah teologi dan doktrin ini agak memang berbeda, bahkan dianggap menyimpang dari yang ditradisikan dalam gereja Katolik. Nah, akhirnya Abelard harus dijatuhi hukuman oleh konsili gereja, dan dia akhirnya dipaksa untuk mundur dari posisinya sebagai seorang pengajar atau dosen ya, teologi. Padahal dia sangat ahli dalam bidang itu. Nah, pertanyaannya kan kemudian apa sebenarnya kontribusi Abelard dalam teologi gitu. Ya meskipun hidupnya penuh dengan konflik, ya pemikiran Abelard itu punya pengaruh yang besar banget ya dalam perkembangan teologi abad pertengahan. Salah satu karya teologisnya yang paling terkenal adalah Sic et non ya, sic et non artinya ya dan tidak. Dalam karyanya itu Abelard mengumpulkan sekitar 158 pertanyaan teologis yang bertentangan satu sama lain, dan kemudian dia mencoba untuk menemukan jalan tengah antara kedua pandangan yang berbeda itu. Seperti dia mencari tesis dan antitesisnya, lalu dia mencoba mencari sintesisnya. Melalui karyanya itu Abelard menunjukkan sebenarnya bahwa teologi tidak harus diterima begitu saja tanpa pertanyaan. Sebaliknya teologi itu harus melibatkan diri dalam suatu analisis yang kritis, dan harus juga mengikut sertakan penalaran yang tajam untuk menavigasi perbedaan pandangan yang ada. Pendekatan Abelard itu memang akhirnya sangat berpengaruh ya dalam perkembangan pemikiran skolastik setelahnya, yang memang sangat amat mementingkan penalaran rasional dalam memahami ajaran agama. Baik, itu dalam bidang teologi. Lalu apa pengaruh lainnya dalam bidang etika misalnya? Baik, Abelard juga mengembangkan pandangan yang sangat berpengaruh dalam bidang etika. Dalam karyanya yang memang dijuduli Etika ya, etika, Abelard berpendapat bahwa niat atau motivasi seseorang itu justru jauh lebih penting daripada tindakan itu sendiri dalam menentukan apakah suatu tindakan itu baik atau buruk. Jadi ketika kita melihat sesuatu itu baik atau buruk itu bukan pada tindakannya, tetapi pada niatnya gitu, motivasinya. Nah, pandangan dia yang semacam itu tuh luar biasa di masanya dan sangat mendalam, sehingga memiliki dampak yang besar pada etika di abad pertengahan. Menurut Abelard, yang terpenting kemudian adalah moralitasnya atau niat hatinya. Jadi bukan tindakannya itu sendiri. Jika seseorang misalnya berniat untuk melakukan kebaikan, meskipun akhirnya tindakannya tidak sepenuhnya berhasil atau bahkan malah berkebalikan, orang itu tadi tetap harus dihargai. Sebaliknya, tindakan buruk, tindakan yang jelek tapi dilakukan, atau tindakan yang baik tetapi dilakukan dengan awalnya niat yang jahat, itu justru dianggap sebagai dosa.
Jadi penilaiannya bukan pada tindakan, tapi pada niatnya, ya, moralitas dibalik itu semua. Lalu apa yang ditinggalkan Abelard dari sebagai sebuah kesimpulan kita hari ini? Ya, warisan Peter Abelard tetap bertahan hingga hari ini. Meskipun hidupnya penuh dengan kontroversi dan perdebatan, tapi pemikiran tentang logika, teologi, dan etika telah memberikan pengaruh yang besar dalam tradisi pemikiran Barat. Pemikirannya tentang pentingnya penalaran rasional dalam teologi itu telah membentuk cara kita memahami hubungan antara iman dan akal. Selain itu, pandangannya tentang etika dan moralitas juga memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan teori-teori etika modern. Dari Peter Abelard, apa yang bisa kita pelajari? Ya, kita belajar bahwa filsafat dan teologi tidak hanya soal menerima ajaran tanpa pertanyaan, tetapi juga soal kemampuan untuk berpikir kritis dan mempertanyakan segala hal. Abelard mengajarkan kita bahwa kita harus berani mempertanyakan, berdebat, dan mencari kebenaran dengan akal sehat. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan seperti hari ini dan begitu banyak perbedaan pendapat, semangat Abelard untuk mencari kebenaran melalui akal dan penalaran tentu saja masih relevan. Itulah Peter Abelard, ya, salah satu pemikir yang paling berpengaruh dalam sejarah filsafat dan teologi di abad pertengahan. Dengan pemikirannya yang rasional dan pendekatannya yang kritis, dia telah membuka jalan bagi pemikiran yang lebih bebas dan terperinci dalam memahami agama, dalam memahami etika dan logika. Terima kasih teman-teman telah mengikuti Filsafat untuk Pemula. Jangan lewatkan episode berikutnya, di mana kita akan menggali lebih banyak pemikir besar lainnya yang membentuk dunia filsafat. Tetaplah berpikir kritis.